warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Asmendri SAG MPD selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Teori dan Praktik Supervisi Pendidikan. Bela kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anton, yang kedua Pak Andrizal. Kami akan membahas materi tentang model supervisi akademik yang terdiri dari sub pembahasan. Yang pertama, supervisi konvensional. Yang kedua, supervisi ilmiah. Ketiga, supervisi klinis. Keempat, supervisi artistik. Baiklah, selanjutnya kami akan bacakan latar belakang masalah. Pelaksanaan supervisi pendidikan dilakukan dalam bentuk inspeksi yang cenderung mencari kesalahan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Maka dalam pandangan modern dewasa ini, supervisi adalah usaha untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, yaitu supervisi pendidikan sebagai bantuan bagi guru dalam meningkatkan kualitas mengajar untuk membantu peserta didik agar lebih baik dalam belajar. Mengacu pada pemikiran di atas, maka dalam makalah akan dibahas beberapa model supervisi akademik. Baiklah, yang pertama kita akan bahas dulu definisi model supervisi. Model berasal dari bahasa Inggris yaitu modi, yang bermakna bentuk atau kerangka sebuah konsep, bingkai atau pola. Menurut Harjanto tahun 2006, bahwa model sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Model dalam uraian ini adalah suatu pola, kerangka berpikir, contoh, bingkai dalam suatu kegiatan atau acuan. Titik tolak pengembangan sesuatu kegiatan atau perangkat yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi, model supervisi akademik dapat diartikan acuan yang dipakai oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu model konvensional atau tradisional. Model ini merupakan model yang mula-mula dilakukan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan karena dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat dalam suasana kekuasaan yang otoriter dan feodalistik. Yang pertama, model supervisi konvensional atau tradisional adalah supervisi yang dilakukan seseorang, supervisi yang cenderung mengawasi, inspeksi untuk mencari kesalahan atau kecenderungan guru. Supervisor merasa dirinya super atau ahli. Model ini menjadikan kegiatan supervisi sebagai cara mencari-cari kesalahan dan memata-matai bawahan. Perilaku ini disebut dengan supervision. Supervisi konvensional atau tradisional ini bersifat korektif, yaitu mengoreksi kesalahan guru dalam pelaksanaan tugasnya, misalnya kesalahan guru penyusunan RPP, penyampaian materi, penggunaan alat peraga, atau media pembelajaran, dan sebagainya. Supervisor yang dimaksud hanya untuk mencari kesalahan tanpa dapat membantu guru untuk mengatasi kelemahannya. Mencari-cari kesalahan dalam membimbing sangatlah bertentangan dengan prinsip dan tujuan supervisi pendidikan. Akibatnya, guru-guru merasa tidak puas. Ada dua sikap yang tampak dalam kinerja guru, yaitu yang pertama, acuh tak acuh atau bahasa bodoh untuk mencari solusi dan inovasi kemajuan pendidikan atau malah melawan supervisornya. Yang kedua, menantang atau agresif kepada supervisor. Baiklah, menurut Prasojo dan Sudiono, model supervisi tradisional ada dua, yaitu yang pertama observasi langsung, yang kedua observasi tidak langsung. Baiklah, akan kita bahas yang pertama observasi langsung. Supervisi model ini dapat dilakukan dengan observasi langsung kepada guru yang sedang mengajar melalui prosedur pra-observasi, observasi, dan pos-observasi. Yang kedua, observasi tidak langsung. Supervisi ini dilaksanakan melalui yang pertama, tes dadakan. Soal yang digunakan pada saat diadakannya sudah diketahui validitasnya, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kekurangannya. Soal yang diberikan sesuai dengan yang sudah dipelajari peserta didik waktu itu.
Jadi pada tes dadakan ini adalah siswa diberi soal tentang pelaksanaan supervisi saat itu. Yang kedua, diskusi kasus. Diskusi kasus berawal dari kasus-kasus yang ditemui pada observasi proses pembelajaran atau PBM, lapor-laporan atau hasil studi, dokumentasi. Supervisor dengan guru mendiskusikan demi kasus dan mencari akar permasalahannya. Yang ketiga, metode angket. Angket ini berisi pokok-pokok pemikiran yang berkaitan erat dengan mencerminkan penampilan kinerja guru, kualitas hubungan guru dengan peserta didiknya, dan sebagainya. Baiklah, yang kedua akan kita bahas dengan model supervisi ilmiah. Yang pertama, tujuan supervisi ilmiah adalah untuk mendapatkan informasi baru yang bertalian dengan pengembangan profesi guru dan mencari solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, model supervisi ilmiah adalah supervisi yang dilaksanakan bersifat ilmiah. Yang ketiga, supervisi dengan model ilmiah ini sangat terkait dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran sangatlah disinkronkan dengan ilmu atau sains. Maka perbaikan pembelajaran akan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat ilmiah, yaitu dengan cara yang rasional. Yang keempat, model supervisi ini bertugas membantu guru dalam menyeleksi metode-metode pengajaran dan memperbarui kemampuan para guru dalam mengajar. Yang kelima, supervisi model ini dilaksanakan berdasarkan data yang dikumpulkan sebelumnya secara objektif, misalnya data hasil pengamatan proses pembelajaran di kelas, data hasil presentasi belajar peserta didik, atau data kinerja personal guru, dan lain sebagainya. Yang keenam, supervisi dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, memakai prosedur dan teknik yang telah ditentukan. Dengan menggunakan merit rating atau skala penilaian atau checklist, lalu para siswa menilai proses kegiatan belajar mengajar guru di kelas. Hasil penelitian ini diberikan kepada guru-guru sebagai balikan terhadap penampilan mengajar guru pada semester yang lalu. Data ini tidak berbicara kepada guru dan yang guru mengadakan perbaikan. Pengumpulan alat perekam data ini berhubung erat dengan penelitian. Yang kedelapan, supervisor akan mengobservasi pembelajaran dengan menggunakan teori yang mutakhir dari para peneliti. Implementasi tersebut akan menghasilkan temuan yang menyimpulkan efektivitas metode pembelajaran yang dipakai. Jika teori yang efektif tersebut telah ditemukan, maka tugas guru dan supervisor untuk merealisasikannya dalam pembelajaran. Model supervisi ini bertugas membantu guru dalam menyeleksi metode-metode mengajar, memperbarui kemampuan para guru dalam mengajar. Kemudian selanjutnya, karakteristik supervisi ilmiah ada 4, yakni yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan kontinu. Kedua, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Yang ketiga, menggunakan instrumen pengumpulan data. Yang keempat, ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real. Baiklah, untuk selanjutnya model supervisi klinis akan disampaikan oleh teman kami Pak Andre. Pada Pak Andre dipersilahkan. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anton. Berikutnya kami akan melanjutkan dengan model supervisi klinis. Klinis berarti hubungan tatap muka atau temu muka antara guru dan supervisor, berfokus pada tingkah laku aktual guru di dalam kelas. Ini menurut Hesson 1987. Morris Morgan mendefinisikan clinical supervision sebagai latar dan praktik yang didesain untuk mengembangkan performa guru di kelas. 3. Supervisi klinis adalah pembinaan performansi guru, mengelola proses pembelajaran dengan tujuan untuk pengembangan profesional dan motivasi kerja guru. Ini menurut Sir Giovanni 1987. Berikutnya, menurut R. Willen dalam Hesson dan Gall 1980 mengungkapkan bahwa supervisi klinis adalah proses membantu guru-guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata
dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi klinis adalah suatu proses pembimbingan dalam pendidikan yang bertujuan membantu pengembangan profesional guru dalam pengenalan mengajar melalui observasi dan analisis data secara objektif, teliti, sebagai dasar untuk usaha mengubah perilaku mengajar guru. Berikutnya adalah ada beberapa ciri supervisi klinis, yaitu 1. Dalam supervisi klinis, bantuan yang diberikan bukan bersifat instruksi atau memerintah, tetapi tercipta hubungan manusiawi sehingga guru-guru memiliki rasa aman. Dengan timbulnya rasa aman, diharapkan adanya kesediaan untuk menerima perbaikan. Yang kedua, apa yang akan disupervisi itu timbul dari harapan dan dorongan dari guru. Dari guru sendiri, karena dia memang membutuhkan bantuan itu. 3. Satuan tingkah laku mengajar yang dimiliki guru merupakan satuan yang terintegrasi. Harus dianalisis sehingga terlihat kemampuan apa, keterampilan apa yang spesifik yang harus diperbaiki. Berikutnya, ciri supervisi klinis itu adalah suasana dalam memberi supervisi adalah suasana yang penuh kehangatan, kedekatan, dan keterbukaan. Supervisi yang diberikan tidak saja pada keterampilan mengajar, tetapi juga mengenai aspek-aspek kepribadian guru. Misalnya, motivasi disusun atas dasar, misalnya motivasi terhadap gairah mengajar. 6. Instrumen yang digunakan untuk observasi disusun atas dasar kesepakatan antara supervisor dan guru. 7. Umpan balik yang diberikan harus secepat mungkin dan bersifat objektif. 8. Dalam percakapan, umpan balik seharusnya datang dari pihak guru lebih terdahulu, bukan dari supervisor. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan supervisi klinis. 1. Pertemuan awal. 2. Observasi. 3. Pertemuan balikan. 1. Pertemuan awal. Pertemuan awal tersebut juga dengan pra-observation yang bertujuan agar supervisor dan guru bersama-sama mengembangkan kerangka kerja observasi kelas yang akan dilaksanakan. 2. Tahap observasi pembelajaran. Tahap kedua dalam supervisi klinis adalah mengamati proses pembelajaran secara sistematis dan objektif, di mana supervisor mengamati guru mengajar sebagaimana yang dituangkan dalam RPP. Ini Khuiras 2015. Tahap pertemuan balikan. Tahap pertemuan balikan atau pertemuan pemberian umpan balik dilakukan segera setelah melaksanakan observasi. Proses pelajaran dengan ketentuan bahwa hasil observasi sudah dianalisis terlebih dahulu. Tujuan utama pertemuan balikan ini adalah bersama-sama membahas hasil pengamatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh supervisor. Berikutnya ada model supervisi artistik. Model supervisi artistik adalah supervisi yang perlu kiat dan seni agar orang lain mau berbuat untuk berubah dari kebiasaan yang lama kepada kerja baru dalam upaya mencapai tujuan. Supervisor yang mengembangkan model
artistik akan menambah dirinya dalam realisasi dengan guru-guru yang dibimbing sedemikian baiknya sehingga para guru merasa diterima. Berikutnya, Sergio Vanni, ada beberapa ciri yang khas tentang model supervisi yang artistik. 1. Supervisi yang artistik memerlukan perhatian agar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Supervisi artistik memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup atau keahlian khusus untuk memahami apa yang dibutuhkan seseorang yang sesuai dengan harapannya. Supervisi yang artistik sangat mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru dalam rangka mengembangkan pendidikan bagi generasi muda. 4. Model artistik terhadap supervisi menuntut untuk memberi perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan kelas dan proses itu diobservasi sepanjang waktu tertentu sehingga diperoleh peristiwa-peristiwa yang signifikan yang dapat ditempatkan dalam konteks waktu tertentu. Berikutnya, model artistik terhadap supervisi memerlukan laporan yang menunjukkan bahwa dialog antara supervisor yang supervisi dilaksanakan atas dasar kepemimpinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. 6. Model artistik terhadap supervisi memerlukan suatu kemampuan berbahasa dalam cara mengungkapkan apa yang dimiliki terhadap orang lain, yang dapat membuat orang lain dapat menangkap dengan jelas ciri ekspresi yang diungkapkan itu. 7. Model artistik terhadap supervise memerlukan kemampuan untuk menafsir makna dari peristiwa yang diungkapkan, sehingga orang lain memperoleh pengalaman dan membuat mereka mengapresiasi yang dipelajarinya. Model artistik terhadap supervisi menunjukkan fakta bahwa supervisi yang bersifat individual dengan kekhasannya, sensitivitas, dan pengalaman merupakan instrumen yang utama yang digunakan di mana situasi pendidikan itu diterima dan bermakna bagi orang yang disupervisi. Kesimpulan, supervisi merupakan pendidikan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Dan sejauh ini terdapat 4 pengembangan model supervisi, yaitu model konvensional, model ilmiah, model klinis, dan model artistik. Inilah makalah kami. Kami mohon saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah kami ini. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.